Bang, siapa sih penemu kamera pertama di dunia? Penasaran ya? Mari belajar. Jika kita telusuri dari beberapa sumber di internet, yang muncul paling atas adalah Joseph Naispoor Neika. Itu karena si Joseph ini pada tahun 1827 mengembangkan gambar fotografi pertama menggunakan kamera Obscura atau kamera ruang gelap. Si Joseph ini adalah ilmuwan asal Perancis yang kita kenal sebagai penemu fotografi dan perintis di bidang tersebut. Joseph ini juga mengembangkan teknik yang namanya heliografi, yaitu teknik yang digunakan untuk mencetak sebuah hasil foto dalam proses fotografi. Alat pencetak ini dibuat dari pelat fotograf pada tahun 1825. Akan tetapi, setelah kutelusuri lebih lanjut dan dari berbagai sumber, ternyata si Joseph ini bukanlah penemu pertama. Jadi bang, siapa dong penemu pertamanya? Oke, aku bakal jelasin dengan bahasa yang lebih mudah. Jadi, jauh 400 tahun sebelum Masehi, catatan paling awal mengenai kamera Obscura ditulis oleh seorang filsuf Tiongkok yang bernama Mo Ju atau dipanggil Moji. Dia mencatat bahwa cahaya dari objek yang diterangi melewati lubang jarum ke dalam ruangan gelap menciptakan gambar terbalik dari objek aslinya. Beberapa ilmuwan setelah Moji juga banyak mengemukakan pendapatnya tentang optik. Salah satu yang paling kita kenal adalah filsuf dari Yunani, Aristoteles, pada abad keempat sebelum Masehi. Kemudian, ilmuwan lain juga banyak bereksperimen dengan cahaya yang melewati lubang kecil. Tetapi, baru abad ke-11 ada ilmuwan yang menemukan layar penglihatan digunakan untuk melihat gambar terbalik. Penemunya adalah Alhazen. Alhazen atau Al-Haytham ini adalah seorang cendekiawan dari Irak yang lebih kita kenal dengan sebutan Bapak Optik Modern. Al-Haytham ini dikatakan sebagai penemu kamera Obscura serta kamera lubang jarum yang didasarkan pada ide yang sama dengan pendahulunya. Al-Haytham melakukan eksperimen dengan lilin dan menjelaskan bagaimana bayangan dibentuk oleh sinar cahaya yang merambat dalam garis lurus. Dan kemudian setelah Haytham, banyak sekali ilmuwan yang terus mengemukakan tentang kamera ruang gelap. Dan pada akhirnya pada tahun 1604, Johannes Kepler menggunakan istilah kamera Obscura untuk pertama kalinya. Kepler menggunakan kamera Obscura ini sebagai aplikasi astronomi dan untuk menciptakan versi portable yang pada saat itu ia gunakan untuk tanda survei di Australia Hulu. Jadi sekarang kamera Obscura ini telah dideskripsikan, telah diberi nama, bahkan diperbaiki. Tapi tetap saja kamera Obscura ini adalah kamera yang terlalu besar untuk dibawa kemana-mana. Hal ini menyebabkan terciptanya versi kotak portable yang banyak digunakan oleh seniman-seniman pada abad ke-17 dan 18 seperti Vermeer dan Cornalito. Dan sejak saat itu, kamera terus berkembang menjadi versi terbaiknya seperti kamera Kodak, kamera film, kamera kompak, DSLR, LSR, analog, digital. Bahkan kita bisa mengakses kamera setiap hari melalui handphone kita. Jadi perjalanan terciptanya kamera ini tidak sebentar guys. Sudah melalui teori dulu, berpindah dari ilmuwan satu ke ilmuwan lainnya, melalui proses yang panjang, lalu terciptalah yang dinamakan kamera. Jadi gimana? Kasih pendapat kamu.